Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita wajib haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama Islam dalam rangka memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berusaha menghindarkan nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita memiliki nikmat mata, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apakah digunakan untuk menyaksikan hal-hal yang berisi manfaat-manfaat baik di dunia maupun di akhirat, atau digunakan sebaliknya yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Kita memiliki telinga, apakah kita gunakan untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, ataukah kita gunakan untuk mendengarkan lagu-laguan yang melalaikan. Kita juga memiliki lisan, apakah kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita terjerumus ke dalam penyakit-penyakit lisan yang disebutkan dalam kitab Nasihatil Nisa karya Syekhah Ummu Abdillah Aisyah binti Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kita untuk mempelajari penyakit-penyakit lisan ini tidak lain tidak bukan sebagaimana dilakukan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Tatkala para sahabat yang lainnya bertanya tentang atau perihal kebaikan, maka sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ini bercerita atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal keburukan. Ketika ditanya hal demikian atau tujuan beliau melakukan demikian, maka beliau mengatakan, aku ingin mengetahui keburukan sehingga aku bisa menghindarinya. Begitupun kita mempelajari penyakit-penyakit lisan ini. Jangan sampai ketika kita mengetahui penyakit-penyakit lisan, kita memiliki wawasan-wawasan tentangnya, kita tahu dalil-dalil tentang larangan-larangannya, kita tahu Rasulullah SAW begitu keras memperingatkan orang yang berbuat namimah, kemudian kita mengabaikannya begitu saja. Padahal kita sudah tahu ilmunya. Maka ini bentuk tanggung jawab bagi seorang yang berilmu adalah mengamalkan apa yang diilmuinya, termasuk ketika dia mengetahui perintah Allah Azza wa Jalla, dia menjalankannya, ataupun dia mengetahui larangan Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meninggalkannya. Dan di antara bentuk teguran Rasulullah SAW dari pelaku namimah atau orang yang gemar mengadu domba saudaranya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, la yadkhulul jannata an-nammamu, yaitu tidak akan masuk surga orang-orang yang berbuat namimah, orang-orang yang gemar mengadu domba antar satu saudara dengan saudara yang lainnya. Oleh karenanya, akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kali ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita mampu menghafalkan atau kemudian mengetahui ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita di perkataan musannif hafizahullah taala di halaman ke-39. Beliau hafizahullah taala mengatakan fa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu tahta masyiatillah. Jadi beliau ini masih berbicara tentang kelompok-kelompok dalam Islam, bagaimana mereka menyikapi para pelaku dosa besar. Jadi ada pelaku dosa besar, terus kemudian di dalam kelompok Islam ini terpecah-pecah menjadi beberapa keyakinan. Dan keyakinan yang benar tentu saja keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana beliau atau mereka adalah kelompok al-wasat atau al-khiyar yang disebutkan musannif rahimahullah taala nanti. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Satu kelompok di dalam Islam ini yang disebut dengan Khawarij dan juga Mu'tazilah,
menganggap para pelaku dosa besar itu akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Sementara kelompok lainnya yang berseberangan dengan kelompok Khawarij ini, yaitu kelompok Murji'ah, mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar maka tidak berkurang sedikit pun keimanan-keimanan mereka. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan antara keduanya. Kalau yang Khawarij tadi atau Mu'tazilah tadi berada di seberang yang lainnya, yaitu menganggap pelaku dosa besar kekal selama-lamanya dalam neraka, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah beranggapan atau berkeyakinan meyakini bahwasanya dengan dalil-dalil yang ada, meyakini para pelaku dosa besar tidak selama-lamanya dalam neraka kecuali mereka yang melakukan kesyirikan dan tidak bertobat dari kesyirikan tadi. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berseberangan dengan kelompok Murji'ah yang meyakini bahwasanya ketika seorang berperilaku dosa besar atau melakukan dosa besar, maka tidak berkurang sedikit pun keimanan mereka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan al-imanu yazidu wa yanqus, yaitu iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Orang-orang Khawarij meyakini hal demikian, tapi nanti kita saksikan bedanya. Orang Murji'ah berkeyakinan bahwasanya mereka yang melakukan dosa besar tidak berkurang sedikit pun dari keimanan mereka. Sehingga orang-orang yang gemar berzina, orang-orang yang gemar mencuri, orang-orang yang gemar minum minuman keras, orang-orang gemar berjudi, sama keimanannya dengan keimanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tentu saja keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bedanya dengan kelompok Khawarij yang juga berkeyakinan yang sama, yaitu Khawarij mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Tapi orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah meyakini ketika idza dzahaba ba'dul iman, ketika sebagian keimanan dari seorang hamba hilang atau musnah atau sirna, melakukan kemaksiatan, dzahaba kulluh, maka pergilah atau hilanglah seluruh imannya. Ini beda antara keyakinan Ahlus Sunnah dengan keyakinan orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah. Dan Musannif hafizahullah taala masih membahas hal tersebut, bahwasanya pelaku dosa besar sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabah, kalau misalnya Allah berkehendak, ya Allah akan siksa pelaku dosa besar tadi sebagaimana dosanya. Kalau dia melakukan dosa berzina, maka Allah akan siksa dengan apa? Dengan siksaannya sesuai dengan dosanya zina tadi. Jika dia mencuri, maka Allah Azza wa Jalla akan siksa dia di neraka sebagaimana apa? Sebagaimana dosanya, yaitu mencuri, jika Allah Azza wa Jalla berkehendak. Jadi berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika wa insya'a ghafarallah. Begitupun ketika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka Allah Azza wa Jalla bisa jadi mengampuni dosa hamba-hamba yang berbuat dosa-dosa besar ini. Kemudian beliau mengatakan wa adillatul wa'idillati fiha nafyu dukhulil jannah 'anil muwahhid. Kadangkala para pelaku dosa besar ini diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya dengan tidak masuk surga. Akan tapi apakah Ahlussunnah meyakini bahwasanya orang demikian, misalnya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata, tidak masuk surga an-namam, orang-orang yang gemar berbuat namimah atau mengadu domba saudaranya satu sama lainnya. Apakah dengan demikian Rasulullah mengatakan bahwasanya para pelaku namimah akan kekal selama-lamanya dalam neraka? Maka beliau menjelaskan bahwasanya teks-teks yang berisi nafyu dukhulil jannah, yaitu tertolaknya seseorang dari masuk surga, maksudnya adalah tuhmalu ala anna fiha hadfan. Ini diyakini bahwasanya sesungguhnya di dalam ibarah tadi atau dalam kalimat la yadkhulul jannah an-namam misalnya, tidak masuk surga orang yang berbuat namimah, maksudnya ada takdir di dalamnya. Sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, dalam bahasa Arab itu ada dua hal. Yang pertama, ada kalanya kalimat tadi disampaikan secara eksplisit. Jadi kalimat tadi disampaikan secara terang-terangan. Misalnya la yadkhulul jannah, misalnya man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an, barang siapa yang meninggal kemudian dia dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk surga. Maka kata ini eksplisit, dipahami secara eksplisit bahwasanya pelaku kesyirikan, nah itu pelaku kesyirikan besar, maka mereka jika tidak bertaubat dari kesyirikannya, mereka akan masuk neraka. Dan para pelaku kesyirikan ini atau orang-orang yang berbuat syirik besar dan terhukumi sebagai seorang musyrik lagi kafir, maka dia kekal selama-lamanya ke dalam neraka. Akan tapi ada kalanya kalimat tadi disampaikan secara implisit. Jadi ada maksud lain yang disembunyikan dan pendengarnya sudah paham akan hal tersebut.
Termasuk para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak ada yang memahami teks hadis la yadkhulul jannata annamamu sebagai bentuk pengingkaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya para pelaku namimah itu selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak ada yang memahami hal demikian. Akan tapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in faham maksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang tidak masuk surganya orang-orang yang berbuat namimah adalah apa? Adalah ada maksud implisit tertentu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan ada dua kemungkinan. Wa taqdiru injazahu. Maksudnya adalah Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah an-namam, bahwasanya para pelaku namimah atau orang-orang yang berbuat adu domba, orang yang gemar menukil satu perkataan dari orang tertentu kepada orang yang lainnya, jika Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk membalas orang tadi, la yadkhulul jannah, maka bentuk balasannya adalah orang ini tidak masuk surga alias masuk ke dalam neraka. Ini kemungkinan yang pertama. Jadi yang pertama tadi, jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, ingat, tetap dalam tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka apa? Maka Allah Azza wa Jalla akan membalas orang tadi dengan cara apa? Dengan cara orang tadi tidak dimasukkan ke dalam surga. Kemudian takdir yang kedua, au annahu la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan. Seolah-olah Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata annamamu dukhulan awwaliyan. Bahwasanya orang-orang yang gemar berbuat namimah, dia tidak akan masuk surga langsung begitu saja. Maka artinya apa? Artinya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla sekadar dengan dosa-dosa yang dia perbuat. Musannif kemudian mengatakan yu'adzabu biqadri dzambihi illa ayya'fu Allahu an. Yaitu orang tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar dosa yang dia lakukan, kecuali jika Allah Azza wa Jalla mengampuni, maka orang tersebut akan langsung masuk surga. Dan siapa di antara kita yang aman dari dosa-dosa tersebut? Termasuk di antaranya dosa lisan, baik berbuat ghibah, baik berbuat namimah, maka tidak ada yang kita harapkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali rahmat Allah Azza wa Jalla berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma maluhu ilal jannah. Kemudian tempat kembalinya ke surga. Karena dia masih diyakini sebagai seorang yang beriman. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang berbuat dosa besar selain dosa-dosa kesyirikan maupun dosa-dosa kekufuran, maka keputusannya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika memang Allah Azza wa Jalla berkehendak mengampuninya, Allah akan mengampuni dan langsung masukkan ke dalam surga. Jika Allah Azza wa Jalla tidak mengampuninya, maka dia akan diazab sekadar dengan dosa yang dia perbuat selama di dunia. Baik. Kemudian musannif mengatakan au annahu idza kana mustahillan fa innahu bistihlalihi yakunu mukadziban lin-nassi sawa'un fa'alahu am lam yaf'alhu. Begitupun atau orang-orang, kalau memang kita harus mengatakan ini orang-orang tidak masuk surga selamanya atau kekal selama-lamanya dalam neraka, maka kemungkinan berikutnya adalah orang ini menganggap halal dosa namam. Yaitu namam adalah dosa namimah atau orang-orang yang berbuat namimah. Dosa namimah ini adalah dosa besar yang Allah Azza wa Jalla tegas melarangnya, begitu pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tegas juga melarangnya. Maka barang siapa yang meyakini kehalalan hal tersebut, sebentar. Baik, kita tinggalkan ibarah ini. Kami ragu dengan ibarahnya. Baik. Berikutnya wajah an ba'di salaf anna adillatal wa'idi tamurru kama ja'at. Kalau tadi musannif hafizahullah taala mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan ayat-ayat yang berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala atau hadis yang berisi ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku dosa besar, lantas ada riwayat dari sebagian salaf yang mengatakan bahwasanya anna adillatal wa'idi tamurru kama ja'at. Bahwasanya dalil-dalil yang berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala maupun dalil yang berisi ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibiarkan begitu saja. Ya, kenapa tujuannya dibiarkan begitu saja? Wala yata'arradu li ma'naha, tidak perlu dibawa atau disampaikan maknanya yang berlebihan. Jadi enggak perlu disampaikan ini kemungkinannya demikian dan demikian, enggak perlu disampaikan demikian. Li'annahu ablaghu fi zajri.
Karena ayat-ayat atau hadis-hadis ini berbicara dalam konteks melarang seseorang dari berbuat keburukan. Maka supaya lebih masuk kepada hati orang-orang yang dilarang tadi, supaya nasihatnya lebih merasuk kepada hati orang-orang tadi, maka konsekuensinya apa? Tidak perlu dibawakan ke arah yang lain-lain. Sudah dibiarkan saja. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keras melarang orang-orang yang berbuat namimah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam neraka orang-orang yang berbuat namimah. Supaya apa? Supaya hati orang yang mendengarnya ya sudah. Ya Allah, ternyata orang-orang yang berbuat namimah ini balasannya adalah berupa neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika seseorang misalnya beda ketika seseorang misalnya ketika disampaikan larangan, kamu ini tidak boleh pergi ke jalan misalnya. Kamu ini tidak boleh pergi ke jalan. Kemudian kita katakan ini maksudnya tidak boleh pergi ke jalan, kamu tidak boleh jalan-jalan ke kemana misalnya. Kalau dibawa ke arah sana, maka orang tadi semakin mendekati larangan-larangan tadi. Maka alangkah baiknya, kata sebagian salaf rahimahumullah ta'ala, alangkah baiknya ayat-ayat atau dalil-dalil yang berisi ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dibiarkan begitu saja tanpa harus ditakwil ke kemana-mana. Tapi bukan berarti ini mengingkari apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Ini dalam rangka apa? Supaya ancaman tadi lebih merasuk kepada orang yang mendengarnya. Wad-dinu la yu'khadhu min dalilin wahid. Akan tetapi agama ini tidak diambil dari satu dalil. Jadi orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Murji'ah, kesalahan mereka adalah ketika mereka terjatuh kepada memahami dalil dari satu sisi saja, tidak dengan sisi yang lainnya. Ini juga peringatan bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, ketika tahu satu dalil, maka jangan langsung apa? Langsung sombong, menyombongkan diri di hadapan ahli ilmu, menyombongkan diri di hadapan penuntut ilmu yang lainnya. Oh, ini loh saya tahu dalilnya ini. Ini pasti yang berpendapat berseberangan dengan saya pasti salah. Maka ini pelajaran bagi kita. Wad-dinu la yu'khadhu min dalilin wahid. Agama ini tidak diambil dari satu dalil saja. Boleh jadi satu dalil bersifat umum. Kemudian kita pahami secara umum, padahal ulama sudah mengkhususkan karena keberadaan dalil khusus yang lainnya. Maka ini bentuk kesalahan atau keterburu-buruan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Mentang-mentang tahu dalil, oh ini sahih nih, pasti langsung diamalkan. Tidak begitu. Tidak begitu. Karena boleh jadi ada dalil yang nampaknya sahih, akan tapi tidak diamalkan oleh para ulama, tidak diamalkan oleh para ulama. Misalnya disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala di awal kitabnya Al-Ilal, beliau menyebutkan satu dalil, yaitu satu hadis Rasulullah SAW yang nampaknya secara lahiriah itu benar, nampaknya secara lahiriah itu sahih atau valid dari Rasulullah SAW, yaitu yang menceritakan bahwasanya para sahabat itu apa? Menjamak atau mengqashar, wallahu taala kami lupa riwayatnya, menjamak atau mengqashar salat tanpa ada alasan tertentu. Ini berseberangan dengan dalil-dalil yang lain dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah mengqashar salat atau menjamak salat karena ada alasan-alasan tertentu. Sementara satu dalil ini nampaknya sahih. Nah, lantas sikap sebagai seorang penuntut ilmu atau orang yang baru tahu misalnya baru belajar, oh ini dalilnya sahih nih, dalilnya seolah sahih. Padahal para ulama mendefinisikan atau menyebutkan alasan-alasan kenapa dalil ini tidak sahih atau dipandang dari sisi mana cacatnya hadis ini, riwayat ini. Nah, kemudian beliau mengatakan wa inna ma yu'khadhu min jami'i jawadibi. Akan tapi agama ini diambil dari semua sisinya. Boleh jadi ada satu dalil yang bersifat umum, kemudian dalil yang lainnya yang bersifat khusus. Sebagaimana ketika ayat-ayat wa'id tadi, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang-orang yang berbuat dosa besar. Kemudian di hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan hamba-hambanya yang di dalam hatinya terdapat satu biji dzarrah. Dzarrah itu bagian terkecil, yaitu sesuatu yang sangat kecil, satu biji dzarrah, satu dzarrah. Apa? Satu dzarrah keimanan dalam diri seorang hamba ini menjadi sebab dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukil firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah." Wahai hamba-hamba yang beriman, masuk Islamlah kalian atau beramallah Islam kalian dengan menyeluruh. Artinya apa? Tidak separuh-separuh. Ini termasuk di antara maknanya adalah kita tidak separuh-separuh dalam mengamalkan Islam. Mengambil satu dalil kemudian meninggalkan dalil yang lainnya padahal sama-sama sahih. Kemudian penjelasan para ulama ada di sana, maka apa? Ini bentuk keterburu-buruan kita sebagai seorang hamba. Walamma akhadatil khawariju binususil wa'id. Nah, ini dialami oleh orang-orang Khawarij Mu'tazilah, di mana keyakinan mereka yang batil, keyakinan mereka yang salah bersumber dari apa? Kesalahan mereka mengambil satu dalil yang sahih dari agama ini, kemudian apa? Meninggalkan dalil-dalil yang lainnya.
yang mana mereka watarokat adillatar roja, mengambil ayat-ayat perihal ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengabaikan ayat-ayat yang berisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam banyak ayat, dalam banyak hadis disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla masih memasukkan ke dalam surga orang-orang yang berbuat dosa besar jika di dalam hatinya terdapat satu biji zarrah keimanan. Kemudian beliau mengatakan dhallat wa dhallat. Nah, implikasinya adalah orang-orang seperti ini yang berbuat seperti ini, maka mereka sesat dan juga menyesatkan yang lainnya. Wa tuwafiquhumul mu'tazilatu fil hukmi alaihi fil akhirah. Ini disepakati atau keyakinan orang-orang Khawarij ini disepakati oleh orang-orang Mu'tazilah. Keyakinan orang Khawarij sama dengan keyakinan Mu'tazilah. Dalam masalah menghukumi para pelaku dosa besar di akhirat. Artinya apa? Yukhalladu finnar. Orang-orang pelaku dosa besar ini akan selama-lamanya dalam neraka. Fi annahu yukhalladu finnar, dalam masalah bahwasanya para pelaku dosa besar akan selama-lamanya di dalam neraka. Waqtalafu fit tasmiyah, mereka hanya berbeda dalam masalah penamaan. Jadi menamakan orang-orang yang berbuat dosa besar ini, orang-orang Mu'tazilah masih mikir-mikir, oh jangan disebut kafir, jangan disebut kafir. Ini manzilah baina manzilatain, yaitu berada di antara dua tempat. Enggak disebut muslim, enggak disebut kafir. Mereka nyebutnya sebagai seorang yang fasik. Tapi pengertian fasik di sisi orang-orang Mu'tazilah ini sebagai apa? Sebagai orang-orang yang tidak jelas statusnya. Antara muslim tidak disebut sebagai muslim oleh mereka. Antara kafir tidak disebut sebagai kafir. Akan tapi kelak nanti di akhirat akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Faqalatil khawarij, maka orang-orang khawarij menyikapi orang-orang yang berbuat dosa besar ini apa? Nusammihi kafiron. Yaitu orang khawarij mengatakan kami menamainya sebagai orang yang kafir. Jadi kalau sudah berbuat dosa besar ya sudah ini kafir. Kemudian waqalatil mu'tazilah, sementara Mu'tazilah mengatakan nusammihi fasiqon, kami menamainya sebagai seorang yang fasik. Ini manzilah baina manzilatain, berada di antara dua tempat. Sementara ayat-ayat dan dalil-dalil yang ada menyebutkan bahwasanya orang-orang terbagi menjadi dua. Kalau dia beriman atau kalau dia kafir. Jadi kalau dia tidak beriman berarti dia kafir. Kalau dia tidak kafir berarti dia beriman. Hanya dua kondisi ini. Tidak ada kondisi tengah-tengah antara beriman kemudian antara kafir, enggak ada. Ini semua berada dalam satu kondisi yang jelas antara iman dan juga kafir. Waraddu 'alal Mu'tazilah, bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah, annallaha yaqul, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di antara kalian orang-orang yang beriman, ada di antara kalian orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minkum mu'min, ada di antara kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'alan nasa kismain, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia ke dalam dua golongan. Ini enggak sebagaimana dakwaan orang-orang Mu'tazilah yang meyakini ada pertengahan antara muslim dan kafir. Imma kafirun au mu'minun, baik kafir ataupun dia seorang yang mukmin. Walam yuqassimhum ila thalatha, dan Allah Azza wa Jalla tidak membaginya menjadi tiga. Fana'udzubillahi minal khadlan, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari apa? Dari keburukan yang orang-orang Mu'tazilah tadi yakini. Lakinna ahlu sunnati alladzina zakahumullahu biqauli. Akan tapi ahlu sunnah wal jamaah yang Allah Azza wa Jalla tazkiyah mereka dengan firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan sebagaimana kami jadikan kalian, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, ummatan wasaton, sebagai umat pertengahan, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan para utusan atau utusan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas kalian. Ini ahlu sunnah wal jamaah, yang mana mereka wal wasatu al khiyar, yang dimaksud dengan al wasat ini umat-umat pilihan, umat-umat terpilih. Berarti artinya tadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, sebagaimana kami jadikan, begitupun atau sebagaimana kami jadikan kalian sebagai umat-umat terpilih. Fahum yajma'una bainal adillah fayakhafuna 'alal musii minal 'adzab wa yarjuna lil muhsini al jannata. Dan mereka menjamak antara dalil-dalil yang ada. Jadi cara memahami agama ini tidak diambil satu dalil kemudian ninggalin dalil yang lainnya. Tidak pula Tidak pula mengabaikan dalil yang satu kemudian menjamak dalil yang lain, tidak. Tapi semua dalil yang ada selama dia valid, maka kemungkinan untuk dijamak pasti ada. Jika memang tidak ada, maka opsi keduanya memang tarjih.
memang tarjih atau mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Akan tapi yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ataupun orang-orang Mu'tazilah ataupun orang-orang Murji'ah, maka mereka ini menetapkan satu dalil kemudian mengabaikan dalil yang lainnya. Maka konsekuensinya apa? Mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah menjamak dalil-dalil, maka mereka takut dari berbuat keburukan sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mereka apa? Mereka berharap dari perbuatan baik mereka, maka mereka akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini berada di antara dua pihak yang saling berseberangan satu sama yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah tetap yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mengampuni hambanya. Akan tapi Ahlussunnah wal Jamaah juga berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengazab hamba-hamba yang berdosa. Lantas sikap kita bagaimana ketika kita melihat kita berbuat dosa, maka pandanglah sebagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai sebagaimana pandangan orang-orang Khawarij yang mana mereka meyakini kalau kita berbuat dosa, kita seolah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara pemahaman Khawarij yang samar seperti ini, yang mengikuti pemahaman Khawarij yang samar adalah ketika orang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, oh aku ini sudah hamba yang buruk. Nggak mungkin lagi dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku nggak bakal berbuat baik. Ini bentuk prasangka buruk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tengah berkeyakinan mirip dengan keyakinan orang-orang Khawarij yang mana mereka apa? Mereka begitu perhatian dengan ayat-ayat wa'idiyah, yaitu ayat-ayat berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka lupa bahwasanya Allah Azza wa Jalla pernah mengatakan dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku ini jauh melampaui apa? Melampaui murkaku. Dia melupakan atau mereka melupakan apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla merahmati hamba-hambanya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla sebelum Allah Azza wa Jalla murka, maka jauh melampaui dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tadi adalah apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan walil mazidi fi hadhil mas'alah raji'i syarhal aqidatil thahawiyah fama ba'daha. Untuk menambah pengetahuan tentang masalah ini, yaitu tentang bagaimana keyakinan orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, orang-orang Murji'ah, maka silakan merujuk ke Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ini maksudnya Syarah Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi. Ini nampaknya sudah ada terjemahannya. Jika kaum muslimin atau muslimah yang mendengarkan ini dan ingin merujuk pembahasan tentang masalah keyakinan Murji'ah, keyakinan Mu'tazilah dan juga keyakinan Khawarij, maka silakan merujuk ke Syarah Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi. Ini beliau seringkali mengungkapkan sebuah kitab tanpa menyebutkan apa? Tanpa menyebutkan penulisnya, termasuk di antaranya Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Ini di antara cara mengetahuinya bahwasanya beliau atau Ummu Abdillah, Syekh Ummu Abdillah ini pernah belajar kepada ayahnya sendiri yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, yaitu karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi. Baik. Fama ba'daha, jadi halaman 316, entah cetakan mana yang beliau pakai, tapi ala kulli hal nanti jenengan kasih kata kunci mana ya? Coba kasih kata kunci nanti apa? Wa nusammihi fasiqon. Waqtalafu fi tasmiyah. Wa qalatil Mu'tazilah nusammihi fasiqon. Nanti jenengan bakal tahu atau bakal menemukan penjelasan Ibnu Abil Ais Al-Hanafi dari Aqidah At-Tahawiyah terhadap masalah ini. Fa mas'alatun namimati mas'alatun khatirah. Masalah namimah, masalah adu domba ini masalah yang sangat urgent, yang sangat gawat darurat. Tufsidu bainas shadiqaini wa bainar rawabitil qawiyah. Ini bisa merusak persahabatan antara dua orang. Bahkan ikatan yang paling kuat selain ikatan persahabatan bisa rusak gara-gara namimah. Nanti Musannif hafizallahu taala bakal menukil penjelasan dari para ulama bahwa namimah ini diumpamakan sebagaimana sihir. Kalau ada sihir takhbib, ada sihir yang memisahkan antara satu suami dengan istri, begitupun namimah ini bisa jadi memisahkan antara suami dengan istri. Ketika di hadapan suaminya bilang, istrimu ini kayak gini. Dari mana? Dari ini. Ya, si fulan menyampaikan atau si fulan menyampaikan kepada kami bahwa istrimu tuh kayak gini di luar. Atau istrimu dulunya adalah seperti ini, seperti itu. Maka ini bentuk namimah, memisahkan antara suami dan juga istri. Ini bahkan ikatan yang paling kuat sekalipun apa? Rusak gara-gara namimah. La tas'a baina sahibaini namimatan fali ajliha yatabaghadul khillan.
janganlah kalian ini berbuat namimah kepada dua orang yang bersahabat. Bukan berarti kita diperkenankan berbuat namimah dari dua orang yang tidak bersahabat, enggak. Jadi antara dua orang, satu muslim, satu yang lainnya, ini ibarat apa? Ibarat saudara. Maka kita tidak diperkenankan untuk berbuat namimah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Apakah boleh berbuat namimah antara satu orang kafir dengan muslim misalnya? Ini enggak boleh, tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Begitupun berbuat ghibah. Ghibah juga tidak diperkenankan berbuat ghibah kepada orang-orang kafir, kecuali membicarakan kesyirikan mereka, kekafiran mereka, maka ini bukan merupakan ghibah. Fali ajliha yatabaghadul khillan, yang mana dampak buruk dari berbuat namimah ini karena sebab namimah yatabaghadul khillan, dua orang yang semula berteman akrab kemudian saling membenci. Fahiya min sya'niha al-ifsad wal adawah. Pada intinya namimah atau adu domba ini tujuan intinya adalah al-ifsad, yaitu merusak persaudaraan, merusak hubungan antara dua orang. Kemudian al-adawah, memunculkan permusuhan. Ini tujuan inti dari namimah. Implikasi atau konsekuensi dari berbuat namimah ya seperti ini. Kalau enggak ngerusak, ia menimbulkan permusuhan. Wa qad nahallahu 'anil ifsad, dan Allah Azza wa Jalla banyak melarang hambanya dari berbuat kerusakan. Faqala wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, janganlah kalian bertebaran di muka bumi ini dalam keadaan berbuat kerusakan. Di antara perbuatan kerusakan adalah berbuat namimah. Berbuat kerusakan, menumpahkan darah, bahkan disebabkan dengan adu domba bisa terjadi pertumpahan darah antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Wal mufsidu la yuhibbuhullah. Adapun orang-orang yang berbuat mufsid, orang-orang yang merusak muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla tidak mencintainya. Coba bayangkan kerusakan yang seperti apa atau ancaman yang seperti apa lagi yang bisa berdampak bagi orang yang masih ada sedikit keimanan dalam hatinya ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan mengisyaratkan bahwasanya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan, di antaranya orang yang berbuat namimah. Kira-kira hati sekeras apa yang ada dalam hati seseorang ketika dia diancam oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan masuk surga, atau Allah Azza wa Jalla secara implisit mengatakan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang mana Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak mencintai orang berbuat kerusakan. Termasuk di antara kerusakan yang diperbuat adalah namimah. Maka hati sekeras apa ketika seorang mukmin diperingatkan hal demikian namun tidak tergerak hatinya. Dia tetap berbuat namimah, ngadu domba satu saudara dengan saudara yang lainnya. Dan orang-orang yang berbuat namimah atau teman-teman kita yang berbuat namimah atau orang-orang sekeliling kita berbuat namimah, ngadu domba kepada kita, maka suatu saat kita juga akan diadu domba dengan yang lainnya. Boleh jadi mereka sekedar mengabarkan kepada kita, si fulan demikian berkata tentangmu hal ini hal itu. Berbuat demikian kita mampu sabar. Tapi di lain waktu ada orang yang tidak sabar menerima kabar tentang diri kita. Kita keceplosan sesuatu, kita berucap sabukul lisan karena salah berucap, kemudian ada orang yang menghantarkan kesalahan ucap kita kepada yang lainnya. Dan kita setelah sebelumnya kita mendengar namimah adu domba darinya, kemudian yang kedua berikutnya kita menjadi korban namimah dari orang tersebut. Dan orang-orang yang berbuat namimah, kalau dia tidak segera disadarkan, maka sungguh orang ini tidak akan pernah sadar kecuali mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bal qad amarallahu bil islah. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk islah. Jadi dibanding selain Allah Azza wa Jalla melarang seorang hamba dari berbuat kerusakan di muka bumi, Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat islah, yaitu mendamaikan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Ini sikap sebagai sikap seorang muslim, bukan malah manas-manasi, ngompor-ngompori. Makanya pernah saya sampaikan bahwa ketika ada dua orang yang bertikai dari sesama muslim, maka tugas kita bukan langsung memihak kepada salah satunya. Jadi ketika ada dua orang bertikai A dan si B, kemudian bertikai, maka apa yang kita perbuat? Mendengar pernyataan dari A langsung kita terima, langsung kita cemooh yang B misalnya. Langsung kita tinggalkan yang B, langsung kita caci maki yang B. Ini sikap yang salah. Maka sikap yang benar seperti apa? Sikap yang benar kita mendengarkan pernyataan dari A, kita mendengarkan pernyataan dari B, kemudian kita putuskan mana yang salah kita nasihati, mana yang benar kita juga tegur, jangan sampai Jangan sampai berpecah belah, jangan sampai bermusuhan. Terus kemudian kita damaikan antara keduanya. Ini sikap seorang muslim. Kalau sikap selain seorang muslim atau yang tidak mencerminkan sikap seorang muslim adalah ketika dua orang sedang berseteru. Dia tahu bahwa dua-duanya adalah seorang muslim yang baik, muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita menjadi pihak yang ngompori antara dua orang ini. Maka ini bukan sikap seorang muslim.
Dalilnya apa? Allah Azza wa Jalla memerintahkan islah fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Perhatikan, Allah Azza wa Jalla mengikutkan, mengatofkan perintah untuk berbuat islah setelah perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk di antara mengatofkan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Bahwasanya di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah apa? Berbuat islah atau memperbaiki hubungan antara dua orang. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin, jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin, iqtatalu, keduanya saling bertikai, saling berperang misalnya, fa aslihu bainahuma, maka perbaiki hubungan antara keduanya. Jangan sampai apa? Jangan sampai justru menjadi orang yang berperan besar dalam menumpahkan darah sesama muslim. Wa qala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Jangan lihat di surah An-Nisa. Kita lihat surah An-Nisa. Baik. Bismillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh untuk berbuat sedekah atau berbuat sedekah, au ma'rufin atau berbuat kebaikan, au islahin bainan nas, atau dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki hubungan antar manusia. Jadi najwa atau kita berbisik-bisik tanpa kehadiran yang lainnya. Misalnya dalam satu ruangan ada 3 orang nih. Ada 3 orang, kemudian kita bisik-bisik dengan satunya dan meninggalkan yang lainnya tanpa izin misalnya. Dan tanpa apa? Tanpa ada alasan tertentu yang membolehkan hal demikian. Maka apa? Ini bentuk najwa. Contoh yang lainnya misalnya, kita berada dalam satu majelis, ada 5 orang. 4 orang bisa bahasa Jawa, 1 orang nggak bisa bahasa Jawa. Kemudian 4 orang ini asik ngobrol bahasa Jawa, meninggalkan yang satunya. Maka ini juga bentuk najwa yang dilarang. Maka pada asalnya hukum najwa ini dilarang, kecuali dalam hal memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan sedekah, memerintahkan kebaikan, atau dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki hubungan antara sesama muslim. Wa may yaf'al dzalika batigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang berbuat demikian dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan kepada mereka apa? Balasan yang agung. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama fi sunani Abi Dawud, sebagaimana tersebut dalam Sunan Abi Dawud, min hadis Abi Darda, dari hadis Abu Darda, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, maukah kalian kukabarkan tentang suatu apa? Tentang suatu amalan yang mana amalan ini bisa jadi lebih utama dibandingkan apa? Dibandingkan amalan yang digapai orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, kemudian orang yang bersedekah. Ini tentu saja dalam satu kasus tertentu. Tidak bisa secara mutlak atau secara umum kita bawakan bahwasanya orang yang orang yang mengislah maka dia pasti lebih baik daripada orang yang sholat. Enggak demikian. Ini dalam satu sisinya. Baik. Maukah kalian ku kabarkan tentang sesuatu yang lebih baik? Bisa jadi lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan sholat, dibandingkan sedekah, kemudian dibandingkan puasa. Nah, para sahabat saking semangatnya dengan kebaikan, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, islahu dzatil bain, yaitu mengislah, memperbaiki hubungan antara 2 orang yang berseteru. Wa fasadu dzatil bain al-haliqah, dan merusak hubungan antara 2 orang saudara atau 2 orang yang berkerabat atau berkarib, bersahabat, maka apa? Al-haliqah, ini bisa membinasakan. Maksudnya membinasakan apa? Beliau mengatakan, wal hadis sahihun kama fi sahih musnad. Hadis ini sahih sebagaimana dalam as-sahih al-musnad. Wal haliqatu al khaslatu allati min sya'niha an tahliq. Yang dimaksud al-haliqah yaitu apa? Yang pembinasa, yaitu pembinasa. Ai tuhliku wa tastasilu ad-dinu. Yang mana ad-dina, yang mana mereka bisa menghancurkan dan meleburkan agama seseorang. Jadi meleburkan keimanan seseorang, meleburkan keislaman seseorang. Kama yastasilul Musa asy-sya'ra. Ini Musa di sini bukan Musa nama orang, tapi pisau cukur. Jadi Musa itu bisa diartikan Musa, artinya Nabiullah Musa, bisa jadi nama orang Musa, kemudian bisa juga pisau cukur. Kama yastasilul Musa asy-sya'ra. Sebagaimana apa? Sebagaimana pisau cukur itu memangkas atau menggundul rambut. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang apa?
bagi orang-orang yang menfasad atau memisat, merusak hubungan antara dua orang. Baik dua orang ini apa? Dua orang ini sahabat, dua orang ini saudara, dua orang ini suami istri, maka sama hukumnya sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fasadu dzatil baini al-haliqah, dan merusak hubungan antara dua orang apa al-haliqah, laksana apa? Pemotong atau laksana pisau cukur. Nah, dalam hal apa? Dalam hal membinasakan atau memangkas kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Taib. Wa qila hiya qati'atur rahmi wat tadzalum. Maksudnya al-haliqah di sini ada yang mengatakan qati'atur rahm, yaitu memutus hubungan persaudaraan, wat tadzalum, dan saling berbuat kezaliman. Kama fin nihayah, sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nihayah, yaitu An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Kemudian beliau mengatakan wamtannallahu ala ibadihi idz allafa baina qulubihim. Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Berupa apa? Allah Azza wa Jalla menyatukan hati-hati mereka. Hati orang-orang beriman satu sama lainnya bersatu. Kalau ada orang yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam dirinya terdapat rasa hasad, kemudian rasa iri, rasa dengki, kemudian dia apa? Menyimpan permusuhan kepada sama muslim, benci kepada sama muslim, ini bentuk apa? Bentuk salah satu, boleh jadi menjadi salah satu tanda rusaknya hati orang tersebut. Hati seorang yang beriman pada asalnya adalah dia merasa tenang dengan keberadaan orang beriman yang lainnya, kecuali disebabkan dengan alasan-alasan yang diperbolehkan. Misalnya apa? Misalnya kita takut kepada seorang, meskipun seorang tadi sebagai seorang muslim, akan tapi karena seringnya dia mengganggu orang yang lainnya, maka kita khawatir akan gangguannya. Maka khawatir seperti ini tidak jadi masalah. Baik. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kalian, bahwasanya kalian dulunya itu saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah menjadikan kalian itu dengan nikmatnya sebagai orang yang saling bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kemudian dulunya kalian berada di tepi jurang dari neraka, yaitu berada dalam kekufuran. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya supaya kalian apa? mendapatkan petunjuk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anfal yang artinya huwallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Jangan silahkan lihat di surah Al-Anfal ayat 62 sampai 63. Kita lihat. Bismillah. Dan jika mereka menipumu, dialah yang memberikan kekuatan kepadamu. Walladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya secara langsung dan juga dengan dukungan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim. Dan dialah atau Allah Azza wa Jalla yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Sekalipun engkau menginfakkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini seluruhnya, maka ini tidak akan mampu apa? Tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tapi Allah Azza wa Jalla melembutkan hati mereka kemudian menyatukan mereka. Innahu azizun hakim. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini apa? Gambaran bagi kita kalau misalnya kita pengen orang akrab dengan yang lainnya, ini bukan karena usaha kita ngumpulin uang. Boleh jadi ketika kita berikan uang atau harta kepada mereka yang berseteru, mereka akan akrab. Akan tapi berapa banyak orang yang berseteru, kemudian kita mampu buat mereka akrab dengan harta-harta kita. Artinya apa? Kita tidak memiliki daya untuk melembutkan hati orang-orang yang beriman. Dan tidak bukan yang menyatukan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita berlawanan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyatukan hati orang-orang yang beriman dengan cara dengan cara merusaknya misalnya. Maka ini sungguh bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min suwaris sa'yi fi ifsadil alaqah, di antara bentuk merusak hubungan, ifsadul mar'ati ala zaujiha, yaitu merusak hubungan antara suami dan istri. Rawa Abu Dawud an Abi Hurairah. Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khabbaba zaujata mri'in falaysa minna." Barang siapa yang
yaitu menyebabkan rusaknya hubungan antara saudara, antar istri dengan suaminya, maka apa? Falaisa minna, maka dia bukan golongan kami. Maka perlu diperhatikan, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, ketika kita misalnya dicurhati oleh seorang dalam rumah tangga misalnya, maka hati-hati dalam memberikan saran. Hati-hati dalam memberikan saran. Jangan langsung saran yang pertama misalnya saran, oh, kamu itu harus cerai aja. Kamu itu cerai. Nah, orang-orang awam, orang-orang yang mungkin nggak diberikan kesempatan untuk belajar atau tidak ada kesempatan waktu untuk belajar, mereka akan percaya kepada kita yang mungkin setiap hari nampak baginya apa? Kita sering ke majelis ilmu, kita sering share nasihat-nasihat kebaikan, kemudian kita nasihatkan kepadanya apa? Langsung cerai saja gitu. Atau suamimu memang buruk kayak gitu tadi. Jadi kalau ada curhatan tentang keburukan rumah tangganya, maka perhatikan saran-sarannya. Jangan sampai saran tadi apa? Bentuk merusak hubungan antara suami dan istri. Terlebih untuk alasan-alasan yang masih bisa ditolerin. Misalnya ada seorang istri atau seorang wanita datang kepada jenengan, kemudian menceritakan, suami saya ini loh, kalau makan dihidangkan lauk berupa ikan asin, dia bahkan nolak atau nggak mau makan misalnya. Ini alasan-alasan remeh. Jangan sampai kemudian kita katakan kepada si wanita tadi dengan mengatakan apa? Mengatakan, oh emang suami-suami nggak tahu diri, emang suami-suami nggak bersyukur. Nah ini boleh jadi bentuk ifsad, boleh jadi merusak hubungan antara suami dan istri. Maka kita nasihatkan, ya nggak apa-apa, mungkin dia pengen lauk yang lainnya, ya nggak apa-apa. Nah, usahakan ketika menerima saran tadi, ya saran-saran kita tidak dalam bentuk merusak hubungan antara dua orang yang sudah terikat. Akan tapi kalau memang alasannya diperbolehkan secara syariat agar mereka berpisah dan kita melihat tidak ada celah lagi untuk berbuat untuk mengislah antara keduanya, maka apa? Maka memang jalan cerai atau tolak misalnya, ini bentuk apa? Saran yang baik juga. Misalnya suami anak pindah agama misalnya. Oh, ini nggak ada saran lain. Ya wes, kamu haram baginya. Ya, haram untuk digauli, sudah bukan suami istri. Sudah otomatis langsung talak. Atau dimintai tobat terlebih dahulu suaminya. Silahkan minta taubat suamimu, kalau enggak ya resikonya adalah bercerai. Maka ini bentuk saran yang enggak masalah, bukan bentuk ifsad antara hubungan suami istri. Akan tapi kalau tanpa alasan yang diperbolehkan secara syariat, maka apa? Maka hal tersebut boleh jadi masuk ke dalam bentuk ifsad atau merusak hubungan antara suami dan istri. Wal wajibu, maka yang menjadi wajib hukumnya adalah wasa'yu fil islahi bainal muslimin, yaitu apa? Menempuh islah, memperbaiki hubungan antara sama muslim. Walaisa fi ifsadihim, bukan sebaliknya justru merusak hubungan. Wa qalu falaisa minna, perkata Rasulullah SAW, falaisa minna, bukan golongan kami, fiha tafsilun dzakarahul hafidhu fi Fathil Bari. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, inda hadisi 5063, beliau mengatakan, Al-Hafidz mengatakan, sabda Nabi SAW, falaisa minni, bukan golongan kami, in kanatir raghbatu bidarbi minat ta'wil, kalau misalnya kebenciannya atau kita bawakan kepada salah satu takwil dari makna falaisa minni ini, yu'dzaru sahibuhu fi, maka apa? Pelakunya ini diberikan uzur. Fa makna falaisa minni ay ala tariqati. Maka maksud dari falaisa minni, kalau diberikan uzur dalam satu konteks ini, maksudnya apa? Maka orang-orang yang berbuat A, misalnya man ghasyina falaisa minna, barang siapa yang berbuat curang atau mencurangi kami, maka bukan golongan kami. Apakah langsung otomatis orang ini keluar dari agama Islam, keluar dari sunnah Rasulullah SAW? Maka jawabannya tidak. Dibawa ke salah satu makna yang disebutkan oleh Hafidz ini, maka maksudnya adalah bukan berada di atas petunjuk kami. Jadi orang yang berbuat curang ini tidak berada di atas petunjuk kami. Bukan melazimkan orang tersebut langsung apa? Langsung kafir atau langsung keluar dari Islam. Wala yalzamu ay yakhruja 'anil millah, dan tidak melazimkan orang tadi keluar dari agama Islam. Wa in kana i'radan wa tanaqqusan yufdi ila i'tiqadi arjahiyyati 'amali fa ma'na falaysa minni ay laysa 'ala millati. Ini beda halnya kalau memang orang tadi memang mengingkari syariat Islam. Misalnya man raghiba 'an sunnati falaysa minni. Ini masalah nikah misalnya atau masalah sunnah yang lainnya. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan dari golonganku. Kalau bencinya tadi dibawakan ke arah makna misalnya apa? Dalam rangka menolak syariat nikah. Dia mengatakan, nikah ini bukan syariat Islam, nikah ini enggak baik, nikah ini dan seterusnya. Dia dalam rangka menolak syariat Islam. Maka orang ini bentuk mengingkari dan dia bisa keluar dari agama
agama Islam. Ai laisa ala millati, maka maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falaisa minni, bukan golonganku. Maksudnya apa? Maksudnya bukan di atas agamaku. Konsekuensinya orang seperti ini yang i'rad ini, menolak syariat ini apa? Apa keluar dari agama Islam. Kecuali kalau orang misalnya enggak nikah dalam rangka ada tujuan tertentu. Misalnya karena masih repot belajar, akan dia khawatir dirinya sendiri, dia tahu kondisi dirinya kalau dia menggabungkan dua hal yang sama-sama besar, menikah dengan belajar, maka dia bisa apa? Bisa stuck di dua-duanya. Enggak belajar juga nikahnya acak-acakan. Maka dia punya pertimbangan akan hal tersebut, meninggalkan mudarat atau menghindari mudarat, maka hal tersebut tidak jadi masalah. Bukan berarti dia ini keluar dari Islam, enggak demikian. Maka yang lebih tepat dibawakan ke mana yang pertama, yaitu apa? Laisa ala tariqati, yaitu tidak berada di atas petunjukku. Di anak dekoda dari karena minal kufri, karena orang yang meyakini berpaling dari agama, berpaling dari syariat Islam, nolak syariat Islam, tanakuson, meremehkan syariat Islam, ini apa? Naun minal kufri, bentuk kekufuran. Jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam hal tadi. Misalnya kalau ibu-ibu misalnya nolak poligami misalnya. Kalau nolak poligami dalam rangka dia cemburu dengan suaminya, maka ini nggak jadi masalah. Ini nggak jadi masalah, ini lumrah. Kan tapi kalau misalnya nolak poligami dalam rangka nolak syariatnya, syariat poligami ini menjerumuskan perempuan, merugikan perempuan dan lain sebagainya, ini bentuk i'rad. Dan ini termasuk naun minal kufri, termasuk bentuk kekufuran. Jadi tenang saja, nggak harus dengan apa? Nggak harus dengan untuk menerima seluruhnya. Nah, kan tapi kalau diterima itu saja lebih baik, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kalau misalnya menolak dalam rangka karena apa? Manusiawi, tabiiyah kita sebagai seorang manusia, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Misalnya sebagaimana rasa takut, rasa takut terhadap ular, rasa takut terhadap tempat-tempat gelap, rasa takut terhadap orang-orang jahat dan lain sebagainya. Maka ada rasa takut yang manusiawi yang ditolerin dalam syariat. Ada rasa takut yang tidak tolerin, sebagaimana ini tadi. Jadi bentuk penolakan sebagaimana yang ditolerin dan bentuk penolakan yang tidak ditoleransi. Baik. Waqala inda raqmi hadis, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menjelaskan di hadis ke-7070 dalam kitab Sahih Bukhari, al-aula inda katsirin minas salaf itlaqul lafdzil khabari min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Dan yang diutamakan atau para salaf kita ini lebih mendahulukan apa? Lebih mendahulukan memutlakkan lafadz yang berisi lafadz khabar min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Jadi tanpa harus mengarahkannya ke mana tertentu. Mengarahkan ke mana tertentu. Ini bentuk apa? Bentuk kehati-hatian para salaf. Bukan bentuk kehati-hatian ya. Sebagaimana alasan yang pertama tadi, yaitu apa? Supaya lafadz tadi lebih merasuk kepada orang yang mendengarkannya, maka apa? Lafadz tadi dibiarkan begitu saja, nggak perlu dibawakan ke mana yang lainnya. Ya wes, yang penting orang yang membenci sunnahku, orang yang benci sunnah pernikahan ini, maka laisa minni, bukan termasuk golonganku. Ini kalau orang dengerin ini, aku nggak terhitung sebagai golongan Rasulullah. Ini apa? Lebih merasuk dibandingkan, ini maksudnya adalah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah, ini lebih apa? Lebih merasuk demikian. Ini kata sebagian salaf. Liyakuna ablaghu fi zajri, supaya lebih merasuk ketika diperingatkan. Wa kana Sufyan ibnu Uyainah yungkiru ala man yasrifuhu an zahirihi. Begitupun Sufyan bin Uyainah ini mengingkari atau tidak setuju dengan orang-orang yang memalingkan tadi dari makna zahirnya. Sudah, makna zahirnya tidak bukan golonganku, ya sudah. Terjemahkan demikian, enggak perlu apa dibawakan ke makna yang lainnya. Wa yara annal imsaka an ta'wilihi aula lima dzakarna. Dan apa? Beliau berpandangan bahwasanya menahan diri dari mentakwil lafadz yang berisi khobar, pengabaran dari Rasulullah SAW, laisa minni, kemudian tadi la yadkhulul jannah, ini apa? Aula lima dzakarna. Ini lebih utama sebagaimana yang disebutkan alasan-alasan tadi. Wa amma tafsirul murji'ah bi anna laisa minna. Adapun orang murji'ah memahami kalimat laisa minna, laisa mislina, tidak sama denganku. Jadi para murji'ah itu berkeyakinan bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan laisa minni, itu maksudnya tidak serupa denganku, tidak serupa denganku. Mereka tetap teguh dengan keyakinannya bahwasanya iman itu tidak bisa berkurang. Kama dzakarahul Imam Ahmad anhum kama fi sunnah lil Khallal. Sebagaimana disebutkan Imam Ahmad rahimahullah tentang mereka dalam kitab Ushul Sunnah. Faman abtala al-batila idh annahu sayakunu man lam yufsid zaujata ahadin yakunu misla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu misla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man lam yughshi kadzalika wa hakadza. Begitupun kata para orang-orang Murji'ah ini, mereka meyakini maksud dari ketika Rasulullah mengatakan man ghasyina falaysa minna, barang siapa yang mencurangi kami maka bukan golongan kami. Maksudnya adalah barang siapa yang mencurangi kami maka mereka tidak serupa dengan kami. Mereka cukup mengatakan demikian orang-orang Murji'ah. Jadi tetap keyakinan atau keimanan orang-orang yang berbuat dosa besar ini
berbuat apa? Berbuat kesalahan ini, maka mereka tidak menganggap sebagai sebuah kesalahan yang bisa mengurangi keimanan orang-orang tersebut. Wangzuri radda Ibni Abil Is ala hadhil maqalah. Dan ini juga apa? Bentuk isyarah bahwasanya syarah akidah tahawiyah yang dipakai oleh Ummu Abdillah Aisyah binti Syekh Muqbil ini, yang dipakai adalah syarah Ibnu Abil Is ala hadhil maqalah. Dan silahkan dilihat tentang permasalahan ini, yaitu keyakinan Murji'ah yang tadi dibantah oleh apa? Dibantah oleh Ibnu Abil Is dalam kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah. Baik. Nah, ini cetakannya diketahui berarti. Tab'ah Al-Maktab Al-Islami. Jangan silakan cari nanti. Wa'lami anna man nammat laki nammat 'alaik. Wansahi man kanat hadhihi khaslatuha birifqin walinin wa bil mau'izatil hasanah. Dan nasihatilah orang-orang yang memiliki perangai-perangai demikian. Jadi kalau orang memiliki perangai namimah, gemar mengadu domba, maka silahkan dinasihati birifqin walainin wa bil mau'izatil hasanah. Dengan lembut, kemudian dengan tenang, dengan tutur kata yang baik, dengan contoh yang baik. Al-mar'atu al-marratu talul marrah. Jadi berulang kali, jangan hanya sekali tok. Fa illam tanzajir fahdhari akhwatika minha. Kalau misalnya mereka tidak nurut dengan apa nasihat kita dari perbuatan dosa tadi, maka ya konsekuensinya fahdhari akhwatika minha. Maka peringatkan saudari-saudarimu yang lain dari orang tadi. Jadi kalau kita jumpai teman yang memang gemar berbuat namanya, gemar ngadu domba, gemar nukil kalimat orang lain ke kalimat yang lainnya, ke orang yang lainnya, maka silahkan tegur dengan lembut, nasihati dia dengan lembut. Nggak perlu kita bikinkan status terlebih dahulu, jangan. Jadi silahkan nasihati dia dengan empat mata. Ini lebih merasuk insya Allah Taala. Siapa di antara kita yang mampu menerima nasihat tadi dengan langsung diterang-terangan di hadapan manusia. Hanya sedikit orang yang mampu yang mau menerimanya. Bahkan empat mata sekalipun tidak semua orang bisa menerima nasihat tadi dengan sebaik-baiknya. Baik. Wajtani bi mujalasataha, dan hindarilah dari bermajelis dengan orang tersebut. Wes, kalau misalnya kita nemui orang yang namimah, orang yang ghibah, wes jangan bermajelis dengannya, hindari orang seperti ini. Lianna Allah Azza wa Jalla yaqul, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Jika engkau melihat orang-orang yang berbuat main-main dengan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka tolaklah mereka atau bantahlah mereka hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Sampai mereka berbincang-bincang dengan tema yang lainnya. Jadi kalau ada orang ngolok-ngolok agama, ya peringatkan. Wa imma yunsiyannaka syaiton fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Kita lihat Al-An'am supaya enggak salah terjemah. Baik, tinggalkanlah. Fa'arid ini tinggalkanlah ya, tinggalkanlah. Abaikanlah. Jadi ini bentuk dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk meninggalkan majelis-majelis yang dalamnya terdapat keburukan, baik ghibah, namimah, kemudian istihza dan lain sebagainya. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, maka apa? Setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang zalim. Jadi jangan sekali-kali kita duduk bersama orang-orang yang zalim. Ini dalam rangka apa? Bentuk menjaga agama kita. Juga bentuk menjaga agama orang-orang sekitar kita. Baik, kita selesaikan sedikit saja. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil ghibati wan namimah. Ahlul ilmu berbeda dalam masalah ghibah dan juga namimah. Ahuma mutaghayyirani am mutaradifan. Masalahnya adalah apa mereka ini kalimat yang sama, apakah namimah sama dengan ghibah ataukah berbeda? Walladzi rajjahul hafidz anna bainaha taghayyuran. Bahwasanya dirajihkan atau diunggulkan pendapatnya oleh Hafidz Ibnu Hajar, keduanya itu memiliki perbedaan makna. Wa anna bainahuma umuman khususan wajhiyan. Dan bahwasanya juga di antara keduanya terdapat bentuk umum dan juga khusus. Jadi imam namimah ini dalamnya juga termasuk ada ghibahnya. Imam ghibah juga dalam bentuk apa? Ada namimah di dalamnya. Jadi bentuk apa? Bentuk umum dan khusus. Wa dzalika li anna namimata naqlu hali syakhsi li ghairihi ala jihatil ifsad bi ghairi ridahu sawa'an kana bi ilmihi am bi ghairi ilmihi. Yaitu bahwasanya namimah itu menukil kondisi seseorang kepada yang lainnya dalam rangka memecah belah, dalam rangka merusak, tanpa keridhaan dari orang yang memiliki sesuatu yang disifati tadi. Baik dia mengetahui hal tersebut maupun dia tidak tahu. Kalau misalnya dia tidak tahu, berarti dia ghibah.
Kalau misalnya dia tahu, berarti dia namimah. Jadi selain namimah juga bisa masuk ke dalam perkara ghibah. Wal ghibatu dzikruhu fi ghaibatihi bima la yurdi. Yaitu kita menyebutkan perihal seseorang ketika dia tidak ada dengan sesuatu yang dia tidak ridhoi. Famtazatin namimatu biqasdil ifsad wala yushtaratu dzalika fil ghibah. Maka satu-satunya pembeda antara namimah dan ghibah, kata musannif hafizahullah taala adalah bahwasanya namimah itu ditujukan dalam rangka apa? Dalam rangka ifsad, memecah belah antara satu orang dengan orang yang lainnya. Adapun ghibah tidak dipersyaratkan demikian. Kita mau niatnya yang rusak, mau niatnya cuma apa? Cuma nyampaikan sesuatu karena kebiasaan. Karena maka ini bentuk apa? Bentuk ghibah. Dan ghibah yang didasari dengan apa? Yang dilandasi niatnya dengan merusak antara hubungan satu dengan yang sama lainnya, maka ini bentuk namimah sekaligus ghibah. Wamtazatil ghibatu bikauniha fi ghibatil maquli fihi washtarakata fi ma ada dzalik. Dan dibedakan antara ghibah dengan namimah adalah bahwasanya ghibah ini apa? Ghibah ini dipersyaratkan apa? Ghibatil maquli fihi, yaitu ketidakberadaan orang yang dighibahi. Jadi adapun namimah mau ada atau enggak ada ya sudah orang tersebut berbuat namimah. Sementara ghibah ini hanya terbatas pada orang-orang yang ketika membicarakan orang lain tanpa kehadiran orang yang bersangkutan. Wa minal ulama may yastaritu fil ghibati ayyakunal maqulu fihi ghaiban wallahu a'lam. Dan para ulama mempersyaratkan bahwasanya dalam ghibah tadi atau disebut ghibah ayyakunal maqulu fihi ghaiban, bahwasanya orang yang dibicarakan itu tidak ada. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan satu bab khusus dalam kitab tauhid. Beliau mengatakan babu bayani syai'in min anwa'is sihri fi kitab tauhid. Di antara bentuk-bentuk sihir, beliau mengatakan wa min dimnil adillati allati dzakaraha ma rawahu Muslim. Dan bahwasanya di antara dalil yang disebutkan yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala dari Abdullah bin Mas'ud. Ini salah tulisan kurang hamzah. An ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Inna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala hal unabbiukum mal adhu. Tidakkah kalian mau kukabarkan perihal al-adhu? Nah, apa yang dimaksud dengan al-adhu? Hiyan namimatul qalatu bainan nas. Yaitu namimah menukil satu perkataan kepada yang lainnya dalam rangka ifsad. Ini maksudnya al-adhu berarti sama artinya dengan an-namimah. Baik. Qala syarihu kitab tauhid, berkata pensyarah kitab tauhid yaitu Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala, Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Yahya ibnu Abi Katsir sebuah perkataan, yufsidun nammamu yufsidun nammamu wal kadzabu fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sanatin. Yaitu apa? Yaitu boleh jadi orang-orang yang berbuat namimah, orang-orang yang berbuat adu domba, orang-orang yang berdusta, maka mereka merusak sesuatu dalam sekejap, dalam sekejap, apa-apa yang tidak bisa dirusak oleh penyihir dalam 1 tahun. Penyihir butuh waktu berwaktu-waktu misalnya, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun misalnya, untuk merusak satu orang. Akan tapi orang yang berbuat namimah, orang yang berbuat dusta ini, gemar menyebarkan berita-berita, desas-desus tentang orang lain, tentang satu pihak yang lainnya, maka apa? Maka boleh jadi mereka bisa jauh lebih merusak dibandingkan apa yang dirusak oleh orang-orang yang berbuat sihir. Wa qala Abdul Khattab fi Uyunil Masail. Abdul Khattab mengatakan dalam Uyunil Masail, wa minas sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsadu bainan nas. Di antara bentuk sihir adalah berbuat namimah antar satu orang dengan yang lainnya dan juga merusak hubungan antara manusia. Berkata dalam kitab Al-Furu' wa wajhu dzalika. Ini kurang dzalika kalau dari kitab aslinya. Wa wajhu dzalika annahu yaqsudul adza. Dan sisi kesamaan antara keduanya yaitu antara sihir dan juga namimah adalah bahwasanya pelakunya yaqsudul adza bi kalamihi wa amalihi ala wajhil makri wal hilah. Bahwasanya pelakunya itu apa? Itu berniat untuk merusak targetnya atau sasarannya. Orang yang berbuat sihir, di antara bentuk sihir adalah apa? Sihir yang bisa memisahkan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Apakah ada? Ada. Banyak sekali. Dan persyaratannya memang persyaratan mohon maaf, menjijikkan sekali. Dan keduanya antara namimah dan juga sihir atau pelaku sihir ini dua-duanya memiliki niat yang sama, yaitu ingin merusak hubungan antara dua manusia. Asbaha bisihri, maka serupa dengan sihir. Wa hadza yu'rafu bil 'urfi wal 'adah. Ini bisa diketahui dengan 'urf dan 'adah. Annahu yu'athiru wa yantaju wa yuntiju ma ya'maluhu sihru. Bahwasanya namimah ini apa?
Enggak. Sihir itu bisa berefek atau berakibat. Ini bisa diketahui dengan apa? Dengan apa yang ada di tengah-tengah kita. Sudah nyata. Au aksar, atau bahkan lebih. Jadi namimah atau kadzab tadi bisa berefek jauh melebihi efek yang ditimbulkan oleh sihir. Fayu'ta hukmuhu taswiyatan bainal mutamatsilaini awil mutaqaribain. Maka hukum sihir juga diberikan kepada hukum namimah. Tapi bukan berarti seluruh hukum sihir diberikan kepada hukum namimah, enggak. Jadi namimah sama dengan hukum sihir dalam rangka apa? Sisi kesamaan antara keduanya karena niat pelakunya dalam rangka merusak manusia. Ini sama. Akan tapi apakah pelaku sihir dan juga pelaku namimah hukumnya sama? Maka jawabannya tidak. Beliau mengatakan yuqalu as-sahiru innama yukfaru liwasfis sihri. Sihir itu, pelaku sihir itu dikufurkan atau dikafirkan karena sihirnya. Wa huwa amrun khas. Ini perkara yang khusus untuk orang-orang yang berbuat sihir atau orang berbuat kekufuran. Wa daliluhu khasun, dan dalilnya pun khusus tertentu. Berarti enggak sama antara apa? Orang yang berbuat namimah dan orang yang berbuat sihir dari sisi ini. Ataupun dari sisi niatnya, maka keduanya sama. Wa hadza laisa bisahirin, dan ini bukan penyihir. Innama yu'athiru amaluhu ma yu'athiru. Dan orang yang berbuat namimah ini bukan penyihir. Dan memang apa yang mereka perbuat memang memberikan dampak sebagaimana dampak yang diberikan oleh berbuat sihir. Fayu'ta hukmuhu illa fi makhtussa bihi minal kufri. Maka hukum orang-orang yang berbuat namimah sama dengan orang yang berbuat sihir ini sama kedudukannya, akan tapi dikhususkan tidak sama dalam hal-hal yang memang khusus untuk para pelaku sihir. Yaitu apa? Yaitu para pelaku sihir dihukumi sebagai seorang yang kafir. Wa adamu qabuli taubah, dan tidak diterimanya taubat seorang yang berbuat sihir. Maksudnya apa? Kalau dia tetap berbuat sihir, kemudian dia istighfar tapi tetap berbuat sihir, maka dia apa? Maka dia tidak diterima taubatnya. Atau maksudnya astagfirullah saja tanpa harus apa? Tanpa bersyahadat kembali, maka tidak diterima taubatnya. Intaha mulakhasan. Maka selesai penukilan dari kalimat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala secara ringkas. Wa bihi yadhharu mutabaqatul hadis litarjamah. Dengan ini jelas keterikatan antara hadis dan juga tarjamah, yaitu babnya dalam kitab apa? Dalam kitab tauhid. Jadi ini masih menukil kalimat dalam kitab tauhid yang mana musannif mengatakan babu bayani syai'in min anwa'i sihri, jenis-jenis sihir fi kitab tauhid, dalam kitab tauhid. Maka ketika musannif menjelaskan hadis ala hal unabbikum di dalam kitab tentang masalah sihir, kok dijelaskan masalah namimah? Apa kaitannya? Setelah dijelaskan demikian, maka jelaslah keterkaitan antara hadis dan juga bab, bahwasanya ada sisi kesamaan antara sihir dan juga namimah. Kurang lebih demikian penyampaian kami. Jika ada kesalahan maka datangnya dari kami dan juga dari syaitan. Jika kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, maka kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Baik. Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas nasihat dan faedahnya. Baik, kepada akhwat dan ummahat yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaan dan dikirimkan di kolom chat. Silakan. Izin membacakan pertanyaan ya Ustadz dari chat. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum. Tadi dikatakan bahwa jika ada dalam suatu kumpulan atau komunitas, ada 3 orang yang berbahasa daerah, yang satu tidak bisa, maka hal itu tidak diperbolehkan. Bagaimana jika di dalam keluarga, Ustadz, bagaimana jika mertua berbicara dengan suami dengan bahasa daerahnya? Di situ saya sebagai istri tidak paham bahasa tersebut. Dari pembicaraan tersebut, ada perilaku yang berubah terhadap saya dari mertua. Bolehkah saya bertanya kepada suami apa hal yang dibicarakan tadi, Ustadz? Dan apakah salah jika saya merasa ada hal yang berbeda dari pembicaraan mereka tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Taib. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dalam permasalahan najwa ini yaitu berbisik-bisik tanpa kehadiran yang lainnya. Padahal keduanya atau mereka bertiga atau berlima misalnya hadir dalam satu majelis. Ini banyak sekali versinya sebagaimana kita jelaskan tadi.
Maka syarat dia menjadi najwa yang tidak diperbolehkan oleh syariat, yaitu yang pertama, tanpa disertai meminta ridho orang yang ketiga. Jadi kita hadir dalam satu majelis 3 orang, 2 orang bisa berbahasa daerah, kemudian 1 orang nggak bisa berbahasa daerah. Kemudian tanpa alasan tertentu, padahal ketiganya kumpul dalam satu tempat tadi memang dalam rangka kumpul. Bukan ketika kita misalnya dalam satu ruang antrian, kemudian dalam ruang nunggu antrian masuk misalnya, kemudian ngumpul 3 orang yang nggak sama-sama nggak saling kenal. 2 orang saling kenal, kita sama teman kita, 1 orang kita nggak kenal. Maka kita nggak ada kewajiban untuk ngajak orang yang ketiga tadi ngomong, nggak ada kewajiban. Nah, tapi kalau sama-sama kenal ngumpul di majelis tadi memang satu tujuan, maka apa? Maka kewajiban bagi yang keduanya tadi, kalau dia tahu tentang masalah ini, maka dia wajib untuk meminta ridho kepada yang lainnya. Dan ini contohkan Ustadz kami. Ketika Ustadz kami hendak berbicara dengan bahasa yang lainnya kepada temannya, maka dia minta izin, mohon izin untuk berbicara dengan bahasa yang lainnya dalam rangka ini dan itu. Nah, atau dalam rangka urusan tertentu yang mungkin tidak diperkenankan kita mendengarnya. Maka tidak jadi masalah ketika orang yang mendengarkan ridho, atau tanpa izinnya, ketika orang yang mendengarkan ridho diperbuat demikian, maka hal tersebut tidak menjadi najwa yang dilarang. Akan tapi kita sebagai pelakunya hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Terus kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya seorang mertua yang ngobrol dengan suaminya dengan kehadiran seorang istri. Kemudian nampak darinya perilaku yang berubah. Maka yang pertama ini masuk ke dalam bentuk apa? Bentuk najwa. Bentuk najwa. Terlebih di sana kehadirannya ngumpul bareng 3 orang misalnya. Ngumpul bareng 3 orang, kemudian 2 orang ngobrol dengan bahasa daerahnya. Kita nggak ngerti. Maka ini bentuk najwa. Maka nasihat bagi kami dan juga kepada para suami, hendaknya ketika memiliki masalah, maka hendaknya yang dibicarakan yang pertama kali, memiliki masalah dengan istri, maka yang dibicarakan pertama kali adalah istrinya terlebih dahulu. Jangan sampai orang lain terlebih dahulu. Begitupun dengan mertua misalnya. Terlebih dengan mertua. Jadi dengan istrinya terlebih dahulu, kemudian dengan orang lain diperbolehkan. Tapi dengan catatan dalam rangka meminta nasihat. Dalam rangka meminta saran, meminta masukan. Anak misalnya punya masalah seperti ini, seperti itu. Tolong beri masukan atau nasihat. Gimana sepertinya. Atau kalau memang diperlukan untuk membuka anak punya masalah dengan istri Anda dan lain-lain, maka tidak jadi masalah. Ini nasihat bagi kami dan juga para suami. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi dalam rumah tangga kita tidak tersiar keluar. Terlebih apa? Kita juga diberikan kewajiban agar kita memilih orang-orang yang kita jadikan target ajak ngobrol. Jadi kita ngajak ngobrol atau punya teman diskusi, itu pastikan orang tadi amanah dalam menjaga pembicaraan. Jadi jangan sampai kita ngomong di satu majelis, kita pengennya dia ngasih saran, efek berikutnya, implikasinya adalah kita mendapat apa? Kita mendapat perlakuan, berita tentang kita disebarkan kepada yang lainnya. Jadi jangan sampai milih orang-orang seperti ini. Sekalipun orangnya baik, ngasih sarannya bagus, hindari orang-orang seperti ini. Kalau enggak, apa? Kita akan hancur dengan sendiri. Itu yang kedua, nasihat untuk kami dan juga para suami. Kemudian bagaimana lantas? Apakah kita diperkenankan untuk meminta penjelasan? Kalau memang demikian yang diceritakan oleh penanya, semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki urusan beliau, maka diperbolehkan kita bertanya kepada suami kita tentang masalah apa yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan perilaku orang mertua atau perilaku suami berubah terhadap kita. Boleh jadi ada kesalahan yang kita nggak sengaja perbuat. Dan kesalahan tadi bagi kita misalnya, terlebih untuk orang-orang yang baru menikah misalnya, untuk 2 kebudayaan atau uruf yang berbeda, boleh jadi uruf setempat mengatakan ini nggak layak dilakukan. Tapi uruf di kita itu biasa saja. Ini biasa saja. Maka boleh jadi demikian, pembiasaan demikian hendaknya dibicarakan antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Dan sekali lagi kita diperkenankan untuk meminta penjelasan dari pasangan kita, apa kesalahan yang kita perbuat yang menyebabkan dia berperilaku berubah kepada kita. Dan insya Allah jenengan sudah lebih paham akan masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rezeki serta merahmati Ustaz Muhammad Marfaqih, guru-guru Ustaz, keluarga, dan tim MT Khadijah. Amin. Allahumma amin. Afwan izin bertanya Ustaz. Ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama, bagaimana menyikapi jika ada keluarga yang curhat terkait pasangannya ataupun teman yang curhat terkait atasan atau pekerjaannya. Yang kedua, jika ada teman yang sedang sakit dan keluarganya mengajak atau mengundang untuk berdoa bersama melalui aplikasi Zoom dengan tujuan mendoakan untuk kesembuhan teman kami tersebut, apakah hal tersebut diperbolehkan ataukah hal tersebut termasuk ke dalam bid'ah?
Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kami jawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya kita menghadiri acara doa bersama dalam rangka mendoakan orang yang sedang sakit atau kerabat kita yang tengah sakit? Maka jawabannya adalah jika acaranya tadi tidak neko-neko, maka ini diperbolehkan. Dalam rangka kita mengunjungi karena situasi yang seperti ini, kemudian kita mengunjungi saudara kita, teman kita lewat Zoom misalnya, kemudian kita mendoakan secara langsung, maka tidak jadi masalah. Akan tapi ada alternatif lain yang lebih baik dari itu. Yaitu apa? Yaitu kita mendoakannya ala dhahril ghaib, yaitu tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Jadi bahkan orang yang kita doakan saja nggak tahu. Kalau misalnya kita maafkan jazakallahu khairan, ini orang yang kita doakan tahu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Tapi ini memang kewajiban untuk mensiarkannya. Untuk doa-doa yang lainnya, misalnya semoga si fulan ini mendapatkan rezeki, semoga si fulan ini mendapatkan hal-hal baik dan lain sebagainya. Maka ada opsi yang lainnya, yaitu apa? Kita mendoakannya dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini insya Allah Taala ini jauh lebih diijabahi oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan doa-doa yang lainnya. Baik. Mohon maaf, pertanyaan pertama kami kok terlupa. Ustaz, yang pertama, bagaimana menyikapi jika ada keluarga yang curhat terkait pasangannya ataupun teman yang curhat terkait atasan atau pekerjaannya? Baik. Terkait masalah curhat, maka ini hukum asalnya diperbolehkan. Curhat hukum asalnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bisa terjatuh ke dalam bentuk ghibah jika kita menyebutkan perilaku seseorang disertai nyebut nunjuk hidung orang tersebut, kemudian dalam rangka tidak ada tujuan atau tidak ada keinginan untuk atau tidak ada keperluan tentangnya. Jadi kita nyebutkan si fulan itu loh orangnya buruk kayak gini. Maka ini bentuk ghibah. Ini bentuk ghibah. Bagaimana menyikapi kita pengen curhat kepada orang lain? Kita sudah penat di kantor, kita punya tekanan dari atasan. Nah, bagaimana curhat kepada orang lain? Curhat secara umum saja. Wahai fulan atau wahai sahabatku, aku ini punya masalah demikian. Aku ini misalnya kerjaanku rasanya kok nekan sekali, gimana ya enaknya. Nah, kayak gitu. Ini curhat-curhat yang menghindarkan diri kita dari ghibah. Lantas bagaimana kalau ada orang lain curhat kepada kita tentang masalah orang lain? Oh, si fulan tuh kayak gini. Maka perhatikan masalahnya. Kalau memang masalahnya mengharuskan dia untuk menyebutkan tentang identitas seseorang, misalnya dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah keburukan yang akan terjadi jika si fulan diungkap identitasnya, maka keburukannya akan reda. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya tentang masalah tahdzir misalnya. Kita sebutkan nama orang ini, identitas orang ini lengkapnya, kita sebutkan kesalahannya apa, ini bentuk tahdzir, memperingatkan. Maka ada kepentingan untuk hal tersebut diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan, sekali lagi, tidak ada kepentingan untuk menyebutkan identitas seseorang, maka cukup kita halangi orang tersebut, Mbak, atau misalnya pasangan kita ingin cerita tentang masalah orang lain, maka kita cukupkan, sudah cukup sebutkan saja masalahnya apa, mari kita cari solusinya atau diskusi tentang hal tersebut. Tanpa harus menyebutkan, oh ini masalahnya si fulan, oh ini masalah keluarga si fulan. Maka insya Allah Ta'ala ini jauh lebih aman. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, tanya berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, suami saya kurang terbuka perihal pekerjaannya. Setiap saya tanya, pekerjaannya di kantor selalu diam. Apakah saya boleh mencari tahu kepada teman seprofesinya mengenai apa hal-hal yang dikerjakan suami saya di kantornya, Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kecurigaan yang kita diperbolehkan untuk menelisiknya adalah kecurigaan yang berdasar. Kalau misalnya kita curiga kepada seseorang, kemudian kita tahu lingkungan orang tadi adalah lingkungan orang-orang buruk, ini pekerjaannya nggak pernah bilang ke saya. Sejak awal sebelum nikah bahkan nggak tahu pekerjaannya. Ditanya pekerjaannya apa, insya Allah saya pekerjaannya wira swasta misalnya. Dia mengatakan wira swasta, tapi setiap harinya dia didatangi oleh orang-orang yang jahat. Ngapunten, penampilannya jahat. Terus dari kata-katanya kotor dan lain sebagainya. Nah, kita curiga berdasarkan hal tersebut, kemudian kita berhati-hati dari memakan harta yang dihasilkan orang tersebut, maka kecurigaan seperti ini tidak jadi masalah. Dan kita menelisik tentangnya tidak jadi masalah. Adapun yang kedua, kecurigaan yang tanpa dasar misalnya. Karena kita sekedar pengen tahu apa saja yang dilakukan oleh suami kita ketika di kantor misalnya. Maka ini hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan, tapi hendaknya dihindari. Kenapa? Karena mungkin ada di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang memang tidak disukai untuk mencampurkan satu masalah dengan masalah yang lainnya.
Dia tidak suka berbicara masalah kantor di rumahnya. Begitupun dia tidak suka berbicara masalah rumah di kantornya. Ini ada orang-orang demikian. Maka jika demikian kita hargai saja. Terlebih kalau misalnya teman-temannya adalah orang-orang yang baik. Teman-temannya bukan orang-orang yang buruk. Teman-temannya, dan kita tahu bahwasanya dia bekerja di kantor yang baik misalnya, bukan di kantor-kantor yang haram misalnya. Maka hal tersebut tidak perlu kita telisik, dan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pasangan kita rezeki yang halal juga barokah. Demikian Allah taala. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Kepada akhwat dan ummahat, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik, sepertinya tidak ada Ustaz. Silakan ditutup dengan ini nasihat untuk kami perihal namimah ini. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang aman dari dosa lisan ini? Siapa di antara kita yang tidak pernah ingkar sama sekali terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla berupa lisan? Ada di antara kita beberapa kali dalam masa hidupnya akan terperosok ke dalam salah satu dosa di antara dosa-dosa lisan yang musannif hafizahullah taala sebutkan dalam kitab ini. Tapi yang kita bisa sebagai seorang muslim adalah senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yang kita bisa sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman adalah senantiasa memperbaiki diri kita. Diri kita lebih baik dari sebelumnya atau dari hari kemarin, maka ini sudah cukup bagi kita. Tidak perlu membandingkan kita dengan si fulan, kita dengan si alan, kita dengan si fulana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa terjaganya lisan kita. Maka terjaganya lisan kita ini minimal jika memang kita tidak mampu menghindarkan diri dari perbuatan buruk, misalnya kita sering berkata kotor, naudzubillah min dzalik, sering berkata yang tidak baik, maka minimal hindarilah dosa-dosa yang menyebabkan sakit hati orang lain, termasuk diantaranya namimah. Kenapa? Karena dosa namimah ini dosanya tidak berhenti begitu saja ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah akan ada kisos, akan ada tuntut balik dari orang yang kita rugikan selama di dunia. Maka berhati-hatilah ikhwati fillah, kalau kita mikir saat ini nikmatnya namimah pada saat ini karena kita merasa punya kuasa atas orang lain, kita tahu informasi tentang orang lain, nikmatnya namimah, nikmat dalam tanda kutip nikmatnya namimah yang sekejap di dunia ini tidak akan pernah mengalahkan sengsaranya kita nanti di akhirat. Bagaimana nanti ketika di akhirat amalan kita yang nggak seberapa, jumlah amalan kita yang cuma segitu-gitu aja, kemudian apa? Kemudian habis semuanya gara-gara apa? Kita berbuat namimah, gara-gara kita berbuat ghibah. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki lisan kita dan memperbaiki keadaan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Demikian kajian kita pada kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.